Adapun ikhlas beramal maka adalah menginginkan dekat kepada Allah, mengagungkan perintahnya, mengabulkan panggilannya. Ini ngarannya ikhlas beramal. Adapun ikhlas beramal maka adalah menginginkan dekat kepada Allah, mengagungkan perintahnya, mengabulkan panggilannya. Ini ngarannya ikhlas beramal. Seseorang terdorong melakukan sembahyang karena menginginkan dekat kepada Allah, atau dia itu terdorong sembahyang untuk mengagungkan perintah Allah, atau dia itu beramal karena mengabulkan panggilan Allah atau perintah Allah. Nah, itu ngarannya ikhlas beramal. Pendorong ikhlas beramal ialah i'tiqad yang benar. Pendorong ikhlas beramal itu ialah keyakinan yang benar. Lawan ikhlas beramal ini lawanannya adalah nifak, lain riya. Nah, ikhlas beramal itu lawanannya munafik, yaitu mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita beramal, tujuan kita beramal itu untuk mencari kedekatan kepada manusia, untuk mencari penghormatan kepada manusia, untuk mencari keselamatan pada manusia, maka itu ngarannya munafik. Lawanan daripada ikhlas beramal. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah itu banyak orang-orang munafik. Pimpinannya Abdullah bin Ubay. Itu tokoh orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya i'tiqad keyakinannya kafir, tapi nya sembahyang ke masjid, nya bersedekah juga, umpat juga berjuang fisabilillah, tetapi tujuannya itu adalah untuk mencari keselamatan dari hukuman Islam. Karena orang kafir di Madinah itu mesti diusir. Orang yang terang-terangan kafir ada kawa diam di Madinah, mesti keluar dari Madinah. Nah, sekelompok manusia ini kada hendak keluar Madinah, lalu menampakkan dua kalimat syahadat, menampakkan sembahyang, menampakkan berjuang fisabilillah, menampakkan bersedekah, tapi dalam hatinya tetap inya kafir, dan tujuannya melakukan ibadah-ibadah itu semata-mata agar jangan diusir daripada Madinah. Nah, itu munafik. Kalau orang yang beriman, yang ikhlas beramal,
beribadah itu, beramal itu untuk mengagungkan perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Guruku, ujar Imam Ghazali Abu Bakar rahimahullah, berkata, nifaq yaitu i'tiqad yang rusak yang berada di hati orang munafik sehubungan dengan keagungan Allah Ta'ala. Nah, munafik itu orang yang i'tiqadnya rusak, i'tiqadnya itu kafir. I'tiqad yang rusak itu bukanlah termasuk golongan iradah, karena ilat, sebab artinya yang aku tuturkan pada tempatnya. Jadi kalau kita sembahyang, kita beribadat, didorong oleh keinginan dekat kepada Allah, didorong oleh mengagungkan perintah Allah, itu ngarannya ibadah kita itu ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Dan adapun ikhlas dalam mencari pahala adalah menginginkan manfaat akhirat dengan amal kebaikan. Itu ikhlas dalam mencari pahala, ikhlas dalam mencari ganjaran. Jadi bila kita sembahyang terdorong menjunjung perintah Allah dan berkeinginan untuk dapat surga di akhirat, itu sudah termasuk ikhlas beramal dan ikhlas mencari pahala, ikhlas mencari ganjaran. Karena yang kita kejar ganjarannya itu adalah ganjaran di akhirat, surga. Sudah masuk ikhlas. Orang yang beribadah karena menjunjung perintah Allah, sekaligus dia ingin selamat dari api neraka, nah ini orang sudah ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran, karena ganjarannya ini hendak di akhirat. Guruku Abu Bakar rahimahullah berkata, ikhlas mencari pahala adalah menginginkan manfaat akhirat dengan kebaikan yang tidak ditolak dengan penolakan yang sulit diterima kebaikannya, sekira dapat diharapkan manfaat itu. Dan aku telah menjelaskan syarat-syarat ini. Para sahabat Hawariyun berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, apakah amal yang murni itu? Nabi Isa menjawab, yaitu amal yang diperbuat demi Allah, tidak suka dipuji orang lain sehubungan dengan amal itu. Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahwa amal ibadat yang murni, ikhlas itu ialah amal yang diperbuat karena Allah, tidak untuk mencari pujian-pujian manusia. Perkataan ini Nabi Isa tadi hanya menerangkan persoalan meninggalkan riya. Kita beramal karena Allah dan tidak mengharapkan pujian, penghormatan manusia, itu ngarannya meninggalkan riya. Nabi Isa hanya menyebut-nyebut riya karena riya merupakan sebab paling kuat yang mengganggu ikhlas. Imam Junaid
Al-Baghdadi berkata, ikhlas itu menjernihkan amal dari perkara yang mengeruhkan. Al-Fudail berkata, ikhlas adalah terus-menerus muraqabah, merasa diawasi Allah, dan melupakan bagian nafsu seluruhnya. Perkataan Al-Fudail ini adalah keterangan yang sempurna. Selain dari itu masih banyak lagi perkataan para ulama mengenai masalah ikhlas ini. Kiranya tidak ada faedahnya memperbanyak penukilan dari ulama sesudah terbuka hakikat riya itu. Pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai keterangan tentang ikhlas, beliau bersabda, taqulu rabbi Allah thumma tastaqimu kama umirta. Artinya, ujar Nabi, ikhlas itu ucapkan, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan Allah. Maksudnya janganlah menyembah hawa nafsu, janganlah menyembah selain Tuhanmu, dan istiqamahlah, luruslah dalam beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan. Ini isyarat supaya kita memutuskan selain Allah dari ruang pandang. Inilah ikhlas yang sebenarnya. Nah, jadi tadi lawannya ikhlas beramal, nifaq, kemunafikan.